Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Wanita Rumah Depan, Sosok yang Haus Akan Pernikahan. Tweet ini ditulis oleh @payunghitam. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke, kalau sudah, so let's the hounds begin. Hai semuanya, di sini aku mau cerita lagi dengan teman-teman semua, sembari menenangkan pikiran setelah penat kerja. Ini kisah yang dialami temanku beberapa hari yang lalu. Dia cerita soal pengalamannya dengan aku di sela-sela break pekerjaan. Ya, dia teman kerjaku. Kami sekantor. Ya, awalnya dia cerita-cerita aja kayak ngobrol biasa. Terus makin dalam ceritanya, menarik nih ceritanya. Langsung aja aku minta ceritanya di restart, plus ngeluarin note dan bolpen. Ya dia kaget dong. Peragaanku layaknya wartawan. Aku jelasin dengan dia sekarang aku udah punya akun ini untuk berbagi kisah-kisah horor dengan teman-temannya di YouTube. Tapi awalnya dia nolak karena katanya cerita ini bersifat pribadi. Karena mereka yang ngalamin ini tuh emang sudah melakukan hal yang sangat memalukan selain mengerikan. Akhirnya setelah aku bujuk dan jelasin, temen aku bersedia. Ya tapi dia mohon jangan sebut nama yang ngalamin kisahnya, termasuk nama tempat, desa, karena itu memang titipan dari salah satu warga di sana. Oke ya, karena temanku bersedia, aku mulai perhatikan dan nulis detail ceritanya di notes. Jadi kita mulai ceritanya dari sudut pandang teman aku yang bernama Bayu. Oke, nama Bayu ini nama samarannya. Bila ada sama atau kesamaan nama, ini semuanya karena demi keamanan. Oke. Tahun 2011, persisnya di penghujung tahun, aku sedang disibukkan dengan salah satu persyaratan sidang, yaitu skripsi. Oh ya, aku kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Juga saat itu aku masih berdomisili di sana. Ya, aslinya aku bukan warga Surabaya. Di sana hanya menimba ilmu. Kota yang penuh kenangan buatku. Soal skripsinya, saat itu aku berniat akan melakukan penelitian di sebuah desa yang sudah aku pilih sendiri, yang akan meneliti kesehatan lingkungan di desa terpencil yang ada di kawasan Jawa Timur. Karena jurusan kuliahku itu di bidang kesehatan masyarakat. Desanya cukup jauh kalau jarak pulang pergi dari Surabaya. Awalnya niatku emang tekad pulang pergi untuk penelitian. Capek juga Gak gitu masalah, yang penting penelitianku lancar dan selesai. Toh juga cuma seminggu paling lama aku harus pulang pergi dari desa itu ke Surabaya. Lalu 2 hari sebelum aku berangkat ke desa, ya kayak biasa rutinitasku nongkrong dengan teman-temanku. Jadi mereka juga tahu akan melakukan penelitian ke desa itu. Di antara beberapa temanku ada 2 dari mereka yang bernama Agil dan Tony. Lagi-lagi nama ini samaran, yang kepikiran nemenin aku penelitian sekaligus menikmati alam di desa itu. Karena alam di desa itu memang masih sangat asri. Jadi mereka ngomong, katanya daripada pulang pergi terus, gimana kalau mereka juga ikut dan nginap di desa itu sampai penelitianku selesai. Katanya juga hitung-hitung perjalanan backpackeran. Ya karena itu memang sudah lama merencanakan backpackeran tapi gak pernah terwujud. Dan mereka juga ngajak kalau emang jadi mereka nemenin aku penelitian di desa itu setelah penelitian selesai sebelumnya balik Surabaya. Mereka ngajak camping semalaman di bukit yang ada di sekitaran desanya. Karena kami sebelumnya pernah ke desa itu, jadi bukit itu tidak asing untuk anak pecinta alam di masa itu. Aku pikir-pikir kayaknya beneran asik nih, tapi aku bingung. Masalahnya ada nggak penginapan di desa itu? Akhirnya besoknya sehari sebelum penelitianku dimulai, kami ke desa itu untuk mengurus izin penelitian dan sekaligus mastiin tempat penginapan. Di hari itu, kami berangkat ke desanya.
Setelah beberapa jam perjalanan, kami sampai di desa itu dan langsung ke rumah Kades untuk ngurus izin. Kebetulan ternyata Pak Kades sedang duduk di depan rumahnya dengan bapak-bapak desa. Kami pikir ada acara apa rame-rame, yang awalnya kami jadi segan. Ternyata cuma nongkrong aja. Yang mana izin penelitianku pun ditandatanganin di tempat itu, tempat nongkrongnya Kades. Tapi mereka semua welcome lah. Jadi aku dan teman-teman gak terlalu tegang atau kaku. Malah kami juga disuguhi kopi loh. Setelah bahas soal penelitian, aku akhirnya nanya ke Pak Kades soal penginapan selama menjalankan penelitianku di desa itu. Awalnya katanya gak ada. Di desa itu tidak ada penginapan khusus. Tapi syukurnya salah satu bapak-bapak, sebut aja Pak Usman, temannya Pak Kades, membuka harapan kami. Katanya dia punya rumah untuk tempat tinggal kami sementara. Wah, kami senang dong. Akhirnya Pak Usman ajak kami untuk melihat rumahnya. Rumahnya berada di ujung pemukiman desa. Rumah ini rumah sederhana, layaknya rumah di kawasan pedesaan. Sebenarnya rumah ini dulunya tempat tinggal Pak Usman, tapi sekarang rumah ini hanya difungsikan untuk gudang. Jadi banyak barang-barang Pak Usman yang tidak terpakai ada di rumah itu. Tapi aku pikir-pikir nggak begitu masalah sih. Yang penting kan ada air dan ruangan, dan itu udah lebih dari cukup. Aku setuju, dan Agil dan Tony juga setuju. Rumah tempat tinggal Pak Usman sebenarnya hanya bersebelahan dengan rumah ini, tapi jaraknya kurang lebih 30 meter. Ya, karena terpisah dengan lahan kosong dan pohon rambutan yang gede banget. Depan rumah ini masih ada satu rumah warga yang posisinya di pinggir jalan kecil yang berhadapan dengan rumah kami. Setelah kami semua setuju dan memutuskan jadi untuk nginap sementara di desa itu, akhirnya kami pamit dengan Kades dan Pak Usman untuk balik lagi ke Surabaya. Karena besoknya barulah kami kembali dengan membawa peralatan-peralatan. Saat di jalan balik ke Surabaya, aku nyetir, sedangkan Tony dan Agil sibuk membicarakan satu cewek yang mereka anggap itu bunga desa. Jadi gini, saat aku dengan Pak Usman sibuk melihat-lihat dan membicarakan kondisi rumah tadi, Agil dan Tony sibuk mengintip cewek yang duduk di depan rumah. Aku lihat juga si cewek itu memang sekilas kayaknya cantik, tapi aku gak gitu memperhatikan karena fokusku ngobrol dengan Pak Usman. Mereka berdua semangat banget, terutama Tony, karena katanya, wah asik tuh, apalagi di rumah depan ada cewek bening banget. Ya itu seolah jadi penyemangat mereka. Ya wajar sih, aku mikirnya. Ya ikan mana yang gak seneng kalau disuguhi kucing asin, ya enggak? Kebalik gak sih? Oke lanjut. Besoknya dari Surabaya kami siap-siap kembali ke desa itu lagi untuk tinggal beberapa hari di sana, untuk menjalankan penelitianku sekaligus menenangkan pikiran di alam desa yang indah. Kami pun pastinya membawa peralatan secukupnya termasuk tenda, karena niatnya kami akan camping. Jujur, aneh rasanya. Aku membawa tenda, peralatan mendaki, sekaligus membawa laptop dan perkakas kuliah. Ini momen langka pikirku saat aku menyatukan peralatan yang sangat berbeda di tempat itu. Singkat cerita, akhirnya kami sampai di desa ini. Gitu sampai aku ke rumah Pak Usman untuk mengantarkan kiriman oleh-oleh dari ibuku. Karena tanda terima kasih untuk keluarga Pak Usman yang telah memberikan tempat tinggal kami dengan gratis. Karena kemarin aku mau membayar penginapannya, tapi Pak Usman nolak. Katanya dia hanya niat membantu. Terima kasih banyak Pak. Setelahnya itu kami masuk rumah beres-beres. Tapi yang anehnya, cewek rumah depan yang kemarin dilihat Tony dan Agil, saat itu posisinya masih duduk di tempat yang sama. Awalnya dari kami masih belum berpikir itu aneh, karena awalnya aku hanya menganggap itu warga yang tinggal di rumah itu. Mereka berdua malah semangat banget, terutama Tony, yang terus-terusan kegirangan memperhatikan cewek itu. Tapi Tony terlalu feminim, karena gak berani samperin langsung, beraninya cuma liatin doang. Siang itu sambil ngintip cewek itu, kami terus-terusan bahas dan bercanda soal bunga desa yang menurutku ya juga cantik sih. Sampai Tony sambil bercanda ngomongin gini, aku pengen jadi ulet biar bisa manjatin bunga.
Itu candaan kotornya aja sih. Aku dan Agil pun cuma ketawa nanggepin candaan itu. Yang tidak kami sadarin ternyata kami sudah mulai tidak sopan. Siang itu juga aku jalan kaki sendiri mau melihat-lihat desa. Hitung-hitung observasi lapangan aja, sekalian jalan-jalan sendiri. Dan ngelapor ke rumah Pak Kades soal penelitiannya. Sorenya aku balik ke rumah. Aku masih ngeliat cewek itu masih duduk di depan rumahnya. Tapi disinilah aku mulai sedikit merasa ada yang aneh. Karena saat itu aku melihat muka cewek-cewek itu kayak ibu-ibu. Gak secantik dan semudah tadi siang dan kemarin aku lihat. Sambil jalan aku sempat nyapa, "Hai Mbak." Tapi cewek itu hanya melihatku sama sekali. Gak ngebales sapaanku. Di sini aku mulai mikir, ini ada yang aneh atau cuma pikiranku saja? Tapi awalnya aku masih sempat berpikir, mungkin mbaknya kalau dilihat dari jarak yang lebih dekat gak secantik dilihat dari jauh. Mungkin gitu. Sampai rumah aku buat kopi, karena saat itu emang dingin banget. Jadi kopi panas hal pertama yang aku pikirkan sampai di rumah. Aku buat kopi, Agil dan Tony juga ikut-ikutan buat kopi. Kami duduk sambil ngerokok-ngerokok dan menikmati kopi saset panas yang nikmat banget. Lalu aku ingat lagi soal cewek di depan. Aku buka pembahasan soal hal aneh yang tadi aku pikirkan. Mbak-mbak di depan dilihat dari deket kok kayak ibu-ibu ya? Tanya aku ke Agil dan Tony. Mereka pun spontan bantah. "Ibu-ibu dasmu, orang bening kayak gitu kok. Barang seger itu cowok." Ya mungkin aku salah lihat kali. Malamnya dengan suhu di desa itu yang dingin banget. Kami panaskan dengan bahan-bahan dan peralatan yang telah kami persiapkan, yaitu cabai, bawang, beras, dan beberapa bumbu lainnya. Oh ya, menu utamanya ya biasa mie instan. Ya dengan cuaca dingin dan perut lapar kami sedang disibukkan dengan memasak mie instan panas nan pedas. Soal beras? Ya, kami makan mie instan pakai nasi. Itu leluhur kami. Setelah makan, Agil ke depan teras rumah duduk sambil ngebawa kopi dan rokoknya. Gak lama tiba-tiba Agil lari ke dalam manggil aku dan Tony. Dengan reaksiku yang kaget ngelihat Agil tiba-tiba lari. "Ada apa, Gil?" tanya aku. "Aku kaget, Rek, ngelihat Mbak di depan. Mukanya kok beda yo," jawabnya. Ternyata Agil kaget karena dia juga melihat muka Mbak yang duduk di depan persis kayak yang aku lihat tadi sore. Mukanya seolah menua dan makin jauh dari kata cantik. Lalu kami bertiga ngintip Mbaknya dari pintu. Benar aja. Mbaknya ternyata masih duduk anteng yang posisinya masih sama kayak kemarin dan tadi. Cuma duduk sendiri sambil mengayunkan kakinya. Aku gak salah lihat. Dengan cahaya remang-remang yang berasal dari rumah itu, kelihatan banget mukanya emang benar-benar menua. Tapi di sini kami sempat berdebat, bahkan masih sempat bercanda. Karena Tony katanya cewek itu masih cantik kok, masih sama kayak kemarin yang dia lihat. Sedangkan menurutku dan Agil, jelas-jelas mukanya kelihatan menua. Kami berdebat. Kami sempat juga menganggap kalau seleranya Tony itu ibu-ibu. Dia suka dengan yang tua-tua gitu. Itu maksudnya hanya candaan aja sih. Di sini kami emang udah mulai mikir itu aneh. Karena sosok itu kayak menunjukkan sosok yang berbeda dengan Tony. Tapi gak gitu buat kami kepikiran yang harus was-was banget dan takut. Sesuatu yang aneh memang sering menghampiri kita di tempat-tempat asing untuk kita. Sadar apa enggak? Ya yang penting kita kontrol diri saja. Awalnya aku masih bisa mikir kayak gitu. Malam yang semakin larut, keadaan hening banget yang dibalut dengan suara-suara ambience hutan alami. Tony dan Agil udah tidur. Aku masih sibuk dengan laptopku mempersiapkan data penelitian untuk besok. Di tengah kesibukanku, samar-samar aku mendengar semacam suara keramaian dari kejauhan. Sumber suaranya kayak dari belakang rumah kami. Aku perhatikan lagi suaranya. Rasanya itu semacam suara pesta, tapi pesta zaman gitu. Karena masih kedengaran suara-suara gamelan gitu. Di sini aku merinding, benar-benar merinding. Akhirnya aku bangunkan Tony dan Agil. Mereka juga dengar.
Kami sempat mikir apa di belakang sana ada masih ada desa ya? Karena setahu aku di belakang itu nggak ada desa atau perumahan warga lagi. Tapi mungkin ada desa kami aja yang nggak tahu. Kami coba buat keadaan untuk nggak makin mencekam di tengah heningnya malam. Ya udah tuh, sambil takut kami tinggal tidur. Besoknya di hari kedua, aku mulai penelitian. Tapi saat aku keluar rumah, aku ngeliat lagi mbaknya masih duduk di depan rumahnya. Yang anehnya aku ngeliat dengan jelas-jelas mukanya itu kelihatan makin tua dari kemarin. Mukanya kelihatan kayak muka nenek-nenek berkeriput dan hitam. Seolah semakin hari mukanya berubah semakin tua dan mengerikan. Sambil keringat dingin aku berusaha melihat ke bawah. Aku gak berani lagi negur. Ini sudah benar-benar aneh. Siangnya setelah selesai penelitianku di hari itu, aku pulang. Lagi-lagi mbak itu masih duduk di depan. Aku berusaha untuk tidak melihat. Sampai di rumah aku langsung ngomong soal ke Agil dan Tony. Dan ternyata Agil juga sudah ketakutan karena dia juga udah ngelihat. Tapi yang anehnya Tony, dia masih ngelihat kalau mbak yang di depan masih sama kayak di awal kami lihat, cantik dan muda. Di sini aku semakin cemas terjadi sesuatu ke kami. Daripada kenapa-napa, aku akhirnya ke rumah Pak Usman. Niatnya mau bahas soal mbak-mbak yang di depan. Mudah-mudahan Pak Usman ngasih penjelasan yang buat aku tenang. Tapi saat aku ke rumah Pak Usman, ternyata di rumah cuma ada istrinya. Katanya Pak Usman sedang di luar. Ya udah, aku balik lagi ke rumah. Sorenya kami sedang pada diam semua. Pak Usman datang yang langsung nanya soal penelitianku. Aku buat kopi untuk Pak Usman dan kami berdua cerita-cerita. Awalnya memang bahas soal penelitianku dan bahas soal desa itu. Ya biasalah. Akhirnya aku memberanikan diri untuk membuka pembahasan soal mbak yang duduk di depan. Rumah di depan itu rumah siapa ya Pak? Tanya aku. Oh, rumah itu kosong. Ya udah, kamu jangan lihat ke sana, cuek-cuek aja. Jawab Pak Usman yang terlihat sedikit takut dan ragu saat menjawabnya. Pak Usman cuma menjawab itu. Dan reaksinya aku jadi segan terus nanya soal itu. Akhirnya setelah itu Pak Usman pulang. Dari jawaban Pak Usman kayaknya Pak Usman sudah tahu kalau kami melihat sosok itu di rumah depan. Padahal sebelumnya aku belum ngasih tahu sama sekali soal mbak yang di depan. Aku makin yakin bahwa mbak itu bukan manusia. Karena Pak Usman juga bilang rumah di depan kosong. Tapi yang anehnya malam di rumah itu kok ada lampu remang-remang. Aku gak tahu siapa yang naruh dan nyalain lampu di rumah kosong. Aku gak ngerti sama sekali dengan situasinya saat itu. Sore itu aku coba intip lagi mbak yang di depan. Iya, dia benar-benar masih duduk di depan rumahnya dengan muka yang menyeramkan. Malamnya sikap Tony mulai aneh. Dia terus memuji kecantikan mbak yang di depan. Tony kelihatan tergila-gila banget dengan mbak itu. Padahal aku dan Agil sudah beberapa kali jelasin kalau mbak itu bukan manusia. Dia gak percaya karena memang sudah tergila-gila dengan kecantikannya. Sampai malam itu dengan udara yang dingin banget, Tony mandi beberapa kali dan lama banget. Juga ngaca yang lama banget. Pokoknya itu bukan kayak Tony yang kami kenal. Dia aslinya gak selebay itu. Sedangkan aku malam itu sedang sibuk dengan laptopku urus data penelitian, dan Agil nonton di laptopnya. Tiba-tiba dengan keadaan yang udah rapi, Tony izin katanya mau ke warung depan. Karena aku juga sedang benar-benar fokus dengan laptop. Ya aku iya aja gitu. Ya juga dengan Agil. Dia pergi. Kami masih sibuk sendiri-sendiri. Malam yang makin larut keadaanku juga mulai ngantuk. Aku beres-beres siap-siap mau tidur. Aku baru ngeh, ternyata Tony belum balik. Padahal udah larut malam. Aku mikirnya, kemana sih ini anak? Emang ada apa di luar jam segini? Ya tapi karena udah ngantuk banget, aku gak ikut mikirin, aku tinggal tidur saja. Gitu juga Agil, yang sudah lebih dulu tidur. Subuhnya Tony bangunin aku juga Agil. Dia banguninnya maksa banget.
Setelah kami bangun, dia baru pulang dengan mukanya senyum-senyum, yang kelihatannya seneng banget dengan bangganya dia cerita yang buat kami kaget karena ngeri. Karena katanya semalam dia tidur dengan mbak yang di depan. Bahkan sudah begituan. Ya kalian pokoknya tahulah. Dia juga terus-terusan ceritain kecantikan wanita itu yang menggambarkan bentuk tubuhnya. Tapi aku dan Agil dengarnya ngeri. Karena kami tahu mbak-mbak itu bukan manusia, apalagi dengan wujudnya yang menyeramkan. Aku terus ingetin Tony, tapi tetap gak percaya. Dia benar-benar anggap kalau wanita itu cantik. Bahkan Tony mulai makin aneh, karena dia mulai bertekad akan menikahi mbak-mbak itu secepatnya. Di sini Tony makin aneh. Aku dan Agil bingung. Kami sempat kepikiran untuk ngelapor soal ini ke Pak Usman. Tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya kami gak berani ngelapor, karena Tony sudah ngelakuin hal begituan. Kami takut diusir warga karena kelakuan gak sopan secara norma. Siangnya aku baru pulang penelitian. Ya mbak-mbak itu masih duduk di depan rumah dengan wajah yang gak enak dipandang. Aku berusaha untuk gak melihatnya. Sampai di rumah Tony benar-benar sudah kayak orang gila. Dia muluk-muluk bantal ngebayangin kalau bantal itu mbak-mbak yang di depan. Dia terus-terusan panggil mbak-mbak itu. Agil kelihatan sudah capek ngelihat tingkah Tony. Kami pun mulai gak mikirin, karena sedikit kesel dan takut pastinya. Saat kami sedang makan siang, yang awalnya Tony berisik banget, tiba-tiba diam. Awalnya kami ngira dia ketiduran karena kata Agil dia emang belum tidur semenjak pulang tadi subuh. Tapi sampai malam Tony belum juga bangun. Aku bangunin mau ngajak makan malam, dia gak bangun juga. Akhirnya Agil bangunin agak kuat. Tapi Tony sama sekali gak bereaksi. Di sini kami sadar Tony bukan tidur, tapi pingsan. Di sini aku dan Agil bener-bener panik sepanik-paniknya lah. Akhirnya aku bermain ke rumah Pak Usman. Aku ceritain soal ini. Semuanya aku ceritakan ke Pak Usman. Setelah aku ceritakan, Pak Usman panik, langsung lari ke rumah kami dan ngelihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa dengan sosok di depan. Ternyata emang benar. Pak Usman emang benar-benar tahu soal sosok di depan. Malam itu juga Pak Usman minta bantuan ke Pak Kades. Yang akhirnya malam itu keadaan rumah ramai dengan beberapa warga yang ngelihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Ada salah satu warga desa yang kelihatannya orang yang paling dipercaya warga. Aku nggak tahu dia itu dukun atau ustadz. Yang pastinya dia kayaknya punya kemampuan semacam dukun gitu. Malam itu dukun itu membacakan doa dan semacam melakukan ritual ke tubuhnya Tony. Aku dan Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony selamat. Kami sama sekali gak ngerti Tony kenapa dan apa yang dilakukan dukun itu. Sama sekali gak ngerti. Tiba-tiba Pak Usman datengin aku, nyuruh aku manggil Agil. Dan Pak Usman bicara dengan kami berdua. Dia cuma sampein dan pesenin ke kami untuk jangan ngabarin orang tuanya Tony dulu. Siapapun orang luar desa jangan tahu dulu soal apa yang dialami Tony, karena warga desa mau mengusahakan mengembalikan Tony. Aku cuma bisa ngikutin aja. Ya udah, aku gak ngabarin siapapun soal kejadian ini demi kebaikan pikirku, karena kami gak ngerti apa-apa di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony, dukun itu jalan ke depan dan masuk ke rumah depan, ke rumah mbak itu. Kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan, tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu yang bisa masuk sendiri. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalan. Mbak-mbak itu yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu dia gak kelihatan lagi. Dukun itu cukup lama di dalam rumah itu. Kami gak tahu apa yang dia lakukan di dalam. Lalu setelah kurang lebih setengah jam dukun itu keluar dengan keadaan mukanya yang pucat banget dan lemas, yang langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Dia pun langsung disuguhi minuman, karena keadaannya benar-benar kayak orang baru tenggelam. Kami pun nunggu dukun itu pulih. Setelah dukun itu pulih, dia mulai cerita
Katanya, saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai wanita, yang emang dikenal jin yang akan haus akan pernikahan. Tony sudah ada di alam mereka. Sosok itu suka dengan Tony. Dukun itu juga jelasin, Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya, hati dan pikiran Tony sudah buta. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu gak bisa masuk ke alam mereka. Cuma bisa memanggil dari luar. Tapi dukun itu juga bilang, aku bisa manggil temanmu, tapi jangan terlalu berharap. Sebenarnya dukun itu ngomongnya pakai bahasa Jawa. Banyak dialog mereka yang menggunakan bahasa Jawa. Tapi di sini kami coba mentranslatekannya ke dalam bahasa Indonesia, biar mudah dipahami. Oke, lanjut. Aku dan Agil di sini cuma bisa diam. Apa yang kurasakan itu gak bisa digambarkan. Karena aku ngerasa kayaknya Tony gak bisa balik lagi. Malam itu yang mulai larut, kami semua masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengaran suara pesta yang persis kayak kemarin malam kami dengar. Warga di hadapan kami yang dengar itu semuanya pada kaget. Mereka semua pada nyebut, astagfirullah. Semuanya pada nyebut. Aku kebingungan juga ngelihat Agil yang kebingungan plus takut. Kenapa semuanya pada nyebut? Ternyata Pak Usman ngejelasin ke kami, suara itu pertanda akan ada acara pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia, itu pernikahan jin atau sebangsa jin. Spontan aku nanya, apa itu pernikahan jin dengan Tony? Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut wajah pasrah. Termasuk dukun itu diam. Gak ada yang menjawab. Aku sadar dan aku merasa gimana gitu. Yang ada di dalam pikiranku setelah itu, apa aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya jadi diam. Ya ampun, aku aneh banget malam itu. Malam yang semakin larut, akhirnya semuanya pada bubar. Tapi dukun itu belum pulang. Dia manggil aku dan Agil. Dia ingati ke kami, kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun itu di rumah depan, jangan terpancing. Apalagi jangan pernah masuk ke rumah itu. Dan untuk malam ini, pintu depan rumah jangan ditutup, biar aja terbuka. Katanya, siapa tahu atas izin yang Maha Kuasa, Tony pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya gak akan bisa masuk dan balik ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu aku tetap mengiyakan. Setelah semuanya pulang, aku semacam ngerasa soal aneh. Tentang pintu itu lebih anehnya lagi, aku nanyanya dengan Agil, kok pintu gak boleh ditutup? Bukannya hantu atau roh bisa menembus dinding ya? Tanyaku ke Agil. Kita gak ngerti. Demi kebaikan udah, ikutin aja. Ya udah, kami benar-benar ikutin aja apapun yang mereka suruh. Malam itu kami gak bisa tidur. Aku cuma diam. Agil juga cuma diam termenung. Di sini aku benar-benar ketakutan, tapi yang aku takutkan, gimana kalau Tony gak bisa balik lagi? Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Karena orang tuanya tahu Tony ke desa ini nemenin aku penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Lalu sekitaran jam 2 menjelang subuh, yang keadaannya hening banget, kami dengar suara Tony nangis minta tolong. Agil juga kaget dengar suara itu. Kami pun bingung. Suaranya beneran suara Tony. Jelas banget suaranya kami. Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang terbaring. Ingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing. Yang akhirnya kami pun cuma dengar aja yang cukup lama banget kedengarannya. Tapi akhirnya suaranya hilang. Kami pun perlahan ketiduran malam itu. Paginya aku bangun. Di sini aku benar-benar sudah gak mikirin soal penelitianku lagi. Lalu gak lama kemudian, dukun itu datang menanyakan kondisi Tony. Pak Usman dan Kades juga datang. Yang ternyata tubuh Tony mau diruqyah di hari itu. Ruqyahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses ruqyah, dukun itu memanggil Tony dengan cara ngebisikin di kupingnya. Nak Tony, kamu harus pulang.
Berulang kami dukun itu membisikkan kalimat itu ke kuping Tony, hingga dukun itu pun menyelipkan nama bapak ibunya Tony untuk nyuruh dia pulang. Di sini untung saja Agil tahu nama bapak ibunya Tony. Aku nggak tahu sama sekali, karena dulu aku nggak pernah meriksa raportnya. Setelah dipanggil-panggil dan diruqyah, Tony nggak bereaksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku ngeliat wajah dukun itu yang terkesan putus asa. Semua orang sedih ngeliat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitaran jam 9 malam, Tony tiba-tiba gerak dan bangun. Dia bangun dengan keadaan yang sudah sangat lemas dan sangat linglung. Dia heran ngelihat sekitarnya yang sudah ramai orang-orang. Semua warga yang ada di situ berucap, "Alhamdulillah." Semuanya pada senang. Tony akhirnya balik. Dukun itu pun benar-benar senang banget. Aku dan Agil langsung ngucapin terima kasih untuk semuanya yang sudah benar-benar memperhatikan kami. Tapi dukun itu bilang, awalnya dia ragu Tony bisa balik. Ternyata atas izin yang maha kuasa, Tony akhirnya balik. Setelah semua itu, aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran, kenapa wanita itu bisa suka dengan Tony? Apakah karena kami sudah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana segera meminta maaf. Lalu aku nanya dengan Pak Usman dan dukun itu. Pak Usman ternyata gak nyalain kami. Tony, bahkan sosok itu, kata Pak Usman, sosok itu memang sudah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan manusia-manusianya. Sebelum sosok itu gak pernah menghantui dan menakuti warga. Semua warga mungkin tahu atau bahkan pernah melihat sosok itu, tapi gak pernah menjadi masalah. Tapi sosok itu memang jin yang haus akan pernikahan. Mereka kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan gak dia suka. Dia cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang yang tidak dia suka, dan sebaliknya. Tapi berhati-hatilah untuk orang yang dia suka, karena itu bisa menjadi korban pujaannya. Katanya juga jin itu sama seperti manusia yang suka dengan orang lain dengan alasannya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan sosok jin yang suka dengan Tony. Ada alasannya sendiri yang mereka nggak tahu. Tapi biasanya sosok itu akan lebih mudah mendapatkan orang dengan jiwa-jiwa yang lemah. Maksudnya itu kayak orang yang hati, pikiran dan imannya yang lemah. Itu persis kayak Tony. Aku kenal banget karakter Tony. Dia memang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya kayak awalnya dia ngeliat sosok itu, yang dikira itu bunga desa. Dia emang suka, tapi murni karena pikiran kotor. Dia suka tapi nggak mengaitkan dengan hati dan pikiran yang baik. Dan itulah sebabnya sosok itu lebih mudah mengambil Tony. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga dan lainnya pulang dari rumah kami, dukun itu ngasih pesan ke kami. Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi ninggalin desa itu, terutama Tony, karena aromanya mungkin masih tercium. Itu masih kemungkinan dia kembali diambil dengan sosok itu. Pak Usman juga ngasih pesan ke aku, apa yang sudah dialami Tony sebaiknya tidak untuk diumbar dengan banyak pihak, karena itu persoalan intim desa mereka yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa mereka. Jadi di sini aku dan Bayu sudah briefing soal ini. Akhirnya Bayu sudah setuju menceritakan kisahnya di thread ini, dengan niat untuk berbagi kisah dan apa yang dialaminya bisa dijadikan untuk pelajaran. Dan soal desanya, kami memutuskan untuk merahasiakannya nama desanya, karena kami tidak ingin membangun kesan menakutkan soal desanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tahu desanya, mohon untuk tidak membeberkan nama desanya. Sama-sama kita menjaga agar kita terus bisa membagikan kisah-kisah narasumber ke teman-teman semua, karena selalu ada pelajaran yang bisa dipetik di balik kisah-kisah mereka. Eits, ceritanya belum selesai. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya pagi tiba. Kami beres-beres dan pamit dengan Pak Usman, Pak Kades dan dukun itu yang sudah membantu, bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pulang. Di jalan pulang keadaan Tony masih sangat lemas, bahkan masih linglung.
Tapi dia sudah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya sudah mulai nyambung. Sambil nyetir aku penasaran, sebenarnya apa sih yang dia rasakan? Apa yang dilihat gitu? Kan katanya Tony sudah masuk ke alam mereka. Tapi sayangnya Tony gak bisa ingat banyak. Yang dia ingat, dia duduk diarak-arak layaknya arak-arakan pengantin, dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali gak bisa dia ingat. Dia juga lihat sekitarnya yang memang tempatnya asing, bukan tempat yang dia kenal. Dan orang-orangnya semuanya aneh dan menyeramkan. Tapi saat itu Tony gak bisa ngerasain takut, sedih, nyesal, bahkan marah juga gak bisa. Cuma itu yang dia ingat, soal apa yang dirasakan saat di dalam keadaan gak sadar. Setelah itu Tony juga minta ke aku, jangan untuk ceritakan soal kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut udah melakukan hal-hal yang gak pantas. Tapi setelah kami sampai, aku antar Tony ke rumahnya. Tapi karena keadaan Tony yang lemes, pucat dan linglung gitu, ibunya nanya dengan aku, dengan gagap, bingung antara jujur atau harus bohong. Akhirnya aku bilang gini, kalau Tony kerasukan saat ada di desa sana. Dari situ Tony terus-terusan pesenin ke aku dan Agil. Bahkan dia memohon untuk jangan ceritain soal kejadian itu dengan teman-teman lain, karena dia benar-benar malu. Tapi akhirnya aku mulai ceritakan kisahku, karena ini juga kisahku. Bagiku aku berhak untuk menceritakan kisahku ke orang-orang. Pula, kisah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Jadi aku pikir-pikir juga gak ada salahnya kalau aku ceritakan dengan orang yang sama sekali tidak kenal Tony, dengan tidak menyebutkan identitas Tony apapun itu, termasuk nama asli. Selama itu masih terjaga, semoga aman. Hehehe, ceritanya habis. Ini udah balik dengan adminnya Payung Hitam. Aku cuma mau sampein aja dari kisah yang dialami Bayu, Tony dan Agil. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk cowok-cowok yang pikirannya in the hoy mulu. Hati-hati. Canda, kan cowok-cowok aja. Ya ciwi-ciwi juga loh, hati-hati. Karena gak ada salahnya kan, dimanapun kita, kapanpun kita, selalu dibarengi dengan pikiran dan hati yang bersih. Soal iman, balik menurut iman kalian masing-masing. Apapun iman kalian, pastikan imannya ada di hati dan pikiran. Semoga Tuhan selalu ada dan memberkati kita semua, apapun itu agamanya. Dan semoga dari cerita di atas, kita bisa mengambil hikmahnya dari hikmah misteri. Dan oke, dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.